Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Surakusuma dan kita lanjut lagi di Helmet Talk. Nah, seperti biasa, semoga teman-teman sehat selalu ya. Jaga kesehatan apalagi di musim hujan yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Oke, nah sebelum kita lanjut ngebahas ya, gue tahu ini lagi produktifnya akhir tahun ini. Soalnya produk pabrikan lokal itu benar-benar banyak banget sekarang ngeluarin helm ya. Oke, dan salah satunya adalah yang teman-teman udah lihat di sini ya. Nah, sebelum kita mulai, buat yang baru datang, selamat datang di channel Surakusuma ya. Pada dasarnya channel ini bakal ngebahas banyak hal sih, tapi sekarang gue di sini lagi fokus ke pembahasan helm, terutama di review sama analisis secara struktural juga ya. Buset, kayak skripsi aja ya. Oke, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga terima kasih udah ngingetin ya. Ini sedikit fakta aja gitu, rambut gua agak lepek mungkin ya, atau sekarang kelihatan agak bahasa Sundanya sih hinyai gitu ya. Soalnya untuk pertama kalinya rekamannya malam. Jadi semoga kayak efek-efek street light dari belakang itu bisa menambah warna ya ke video kali ini. Dan satu hal lagi, gue ada rencana buat ngasih giveaway. Formatnya kayak gimana, nanti gue bakal umumin. Jadi pantau terus, dan follow Instagram gue ya. Mungkin nggak akan terlalu aktif ya sebenarnya gue belakangan ini di Instagram, tapi make sure follow buat dapat info selanjutnya tentang giveaway-nya. Oke, sekarang kita akhirnya masuk ke segmen helm half face ya. Yang jujur sebenarnya gue bukan pengguna half face untuk harian karena dulu sempat kecelakaan, untungnya pakai full face gitu. Gue jadi mikir gitu. Nah, tapi itu pembahasan untuk nanti, dan inilah NJS Kairos GT. Nah, NJS ini, Kairos ini ya, ini helm half face yang lagi hot banget sekarang. Karena dari desainnya ini sama persis sama ya sebenarnya kayak yang seri lamanya ya. Kayak ZX1 ya, si Kairos itu secara desain batoknya gitu ya, dari ventilasi dan kayak semua desain si batoknya itu pada dasarnya sih yang ambil dari versi full face-nya. Perbedaannya ini versi half face-nya. Gue jujur nggak akan bahas banyak-banyak sih gitu, karena ya ini udah banyak juga review lain yang ngebahas hal ini gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang pernah bertanya gitu, Bang kok nggak pernah unboxing sih gitu. Satu, rata-rata pasti udah unboxing ya. Jadi gue skip aja deh langsung gitu, soalnya unboxing gitu-gitu aja sih. Ngomongin unboxing itu, sederhananya si NJS Kairos GT ini ya isinya ketika teman-teman beli helm ini ya sama aja ya, sama pembelian ZX1R yang GT. Jadi untuk spoiler tambahan, untuk busa tambahan, terus si pengilap apa sih namanya itu, kayak gloss boosternya itu juga udah termasuk ya. Boxnya kurang lebih sama, cuman beda nama doang dan beda warna ya. Kalau yang ini tuh warna biru kalau nggak salah. Fokus yang pengen gue tekenin dari helm ini adalah ini helm half face. Gue jujur udah lama nggak pakai helm half face. Terakhir juga pakai KYT DJ Maxi ya. Yang sebenarnya itu gue beli buat nyokap gue. Gitu, ukuran M, jadi ya kebayang ya kepala gua gede pakai ukuran M, lucu lah pokoknya, bulet-bulet kayak Sukro. Jujur, ini gua udah pakai ya kurang lebih seminggu lebih ya, soalnya gua kan fokus ke ZX1R dulu yang kemarin. Impresi pertama gua, ini helm FGZ banget. Buat teman-teman yang belum pernah pakai FGZ, jadi si fittingnya tuh apa ya? Ini jujur ya, fittingnya mirip sama si ZX1R GT. Jadi cocok buat Indonesia. Cuman, emang ketika dipakai itu ya, nanti kita bakal lihat lebih lanjut. Di pipi itu dia benar-benar neken. Kalau teman-teman yang pakai HJC, bukan FGZ aja sebenarnya, half face HJC pasti karakteristiknya ya kurang lebih sama kayak gitu. Jadi dia neken di sini. Apalagi kalau udah ditutup visornya, truk itu nanti dia begitu, ya. Itu yang pertama. Terus kedua, sebenarnya overall sih mirip, ya. Bisa dibilang bahkan sama persis sama ZX1R GT, cuman ini versi half face-nya. Dari segi ventilasi sama ya, jumlah lubang, luar dalamnya sama, IPS-nya pun ya bedanya ini IPS untuk half face gitu aja sih. Nah, tapi ada yang menarik sih gitu. Ketika gue coba pakai half face dan gue pakai si KTM RC gue itu, surprisingly, walaupun pakai spoiler ya, di mana ya spoilernya juga udah dapet ya. Dan ini spoiler yang gue pasang itu
Ya ini spoiler si ZX-1 RGT sebenarnya. Jadi ya plug and play juga, sama aja. Kayak tinggal di iniin. Dan gua nggak jadi pasang kemarin. Gue lebih prefer nggak pakai sih, soalnya berisik. Nah, tapi kalau mungkin karena faktor ini helm half face ya gitu. Jadi di bagian depannya gitu kan, kalau full face itu dia ada ya otomatis dia bakal mecah angin karena bentuknya makanya dia jauh lebih lancip. Sedangkan kalau half face dia ya ini flat ya, udah flat, terus dia lebar dan dia interaksi angin half face sama full face itu jauh berbeda. Nah, mungkin karena itu ketika pakai si Kairos GT ini dan gue pakai tuck in posisi ya, pakai hampir 100 pakai helm ini, turbulensinya nggak begitu gede. Dalam arti mungkin ya turbulensi pasti tetap ada ya di bagian belakang sini gitu. Cuman for some reason gitu ya dia nggak seberisik si NJS ZX-1 RGT gitu. Yang menjadi ya kalau gue pakai spoiler sih ini nggak akan begitu masalah gitu. Kalau ZX-1 RGT gue nggak akan pakai spoiler walaupun lebih ganteng gitu ya. Nah, karena ya itu jauh lebih berisik. Kalau ini sih enggak gitu. Jadi nambah cakep iya gitu, berisik kagak. So, menarik ya. Gue jadi pengen cepet-cepet bikin project wind tunnel sama temen gue itu. Nanti kita bakal bahas itu ke depannya ya. Oke, jadi itu ini gue cabut ya biar gampang. Perventilasian kurang lebih sama, tapi ada perbedaan di situ. Dia nggak seberisik gitu ya di belakang. Oke, lanjut kita ke visornya dulu deh. Sebelum kita ke bagian dalamnya ya. Oke, untuk bagian visor, ratchetnya bisa dibilang exactly the same ya. Dengan perbedaan gerigi yang ada di sampingnya ini, gitu ya. Dari step pertama ke keduanya, pas kita buka gitu ya. Dimana mekanismenya ini kan kayak ada visor lock di sini dan ada stopper. Nah, sini ada tulisannya pull to open, jadi harus dikekiriin dulu baru kita angkat, ya. Nah, kayak gitu. Ini udah kebuka kuncinya dan kita tinggal gitu. Gampang banget. Oke. Kenapa? Karena ya jaraknya dia nggak jauh gitu. Beda sama ZX-1 RGT yang dia jauh gitu. Makanya susah tuh buka visornya ya pas dari posisi lock. Secara kualitas jujur helm ini nice ya. Jadi kualitasnya si Kairos sama si half face-nya ini sama yang full face-nya oke, bisa dibilang 100% persis. Nice build quality, nggak ada defect ya. Walaupun gua sempet kaget beberapa hari yang lalu. Gua pakai helm ini, terus ya posisi ketika nutup ya, kayak gitu udah ngunci, dan pas gua buka, mungkin terlalu semangat juga gua bukanya ya. Gua buka gitu, copot cuy. Copot brother. Di bagian si visor itu copot di bagian sini gitu. Dan gua kaget aja sih, loh kok copot gitu. Nggak tahu, mungkin kalau teman-teman ada yang pernah kejadian gitu juga, ya boleh sharing di bawah gitu. Kira-kira alasannya kenapa gitu. Atau mungkin gue pas pakai itu nggak ngecek posisinya gitu. Tapi harusnya sih kalau misalkan sama kayak ZX-1 RGT gitu ya, ini nggak gampang lepas sih harusnya ya. Gitu. Jadi emang ini kan harus agak dikekiriin nih. Kalau gue lihat sih harusnya sih nggak lepas gitu. Stepnya ya ini 11-12 sebenarnya, lebih dikit sih ya. Nah, dan bisa gue bilang sih buka tutupnya gampang ya, seperti itu. Visornya udah light smoke seperti biasa. Nah, jadi kurang lebih itu ya untuk visornya. Nah, terus tadi kan di awal-awal udah ada sedikit preview tentang fitting. Sekarang kita fokus ke fittingnya nih. Jujur, berhubung gue udah lama nggak pakai half face gitu ya, untuk kayak perbandingan dan feel kepala gue untuk half face itu bisa dibilang ya belum cukup lihai lah ya. Gitu. Jadi ya itu. Tapi first impression gue, karena seinget gue gitu ya, si helm ini tuh HJC banget ya. Bukan cuma FGZ sebenarnya gitu. Kemarin gue sempet coba yang IS berapa kalau nggak salah. Itu juga sama. Emang karakternya nih misalkan kita pakai gitu ya. Nah, si dinding kiri kanannya ini tapi nggak separah HJC sih. Jadi dia tuh emang gini. Gitu. Jadi benar-benar press gitu ya. Dan jujur gue suka sih gitu. Ini dengan dia ngepress kayak gini dan dengan busanya yang tebal gitu ya. Jujur ini helm kedap tapi ya suara dari belakang dari luar itu masih kedengeran. Soalnya kalau helm kedap banget itu bahaya ya gitu. Karena salah satu parameter buat lolos kayak isi 206 gitu, terus apalagi film gitu ya. Film nggak begitu sebenarnya sih karena dia lebih ke balap. Tapi untuk kayak isi 2206, DOT, Snell itu ada perhitungan juga tuh. Jadi nggak boleh helm tuh kedap banget sebenarnya. Bikin gua mikir sebenarnya kalau pakai intercom gimana? Intercom kan dengerin musik, kadang orang dengerin musik suka kenceng juga. Jadi buat teman-teman yang pakai intercom, saran gue sih gitu ya, musiknya jangan terlalu gede gitu, karena kita harus aware juga ke
lingkungan pas riding gitu. Jadi jujur gue fittingnya ini cocok ya, walaupun bisa dibilang ini tuh nyangkutnya tuh kayak misalkan kita kunci gitu ya. Nah, emang nyaman sih, dia meluk gitu ya. Cuman gue ngerasa ini tuh nyangkut di atas, tuh gitu. Dan di belakang ini kayak ada space ya, jadi agak ada neken di sini kalau di gue ya. Kepala gue tuh round gitu ya. Tapi bisa kita ambil konklusi juga ya, helm ini cocok buat orang Indonesia sih. Ya, terutama bagi yang suka half face gitu ya, yang desainnya kece ya. This is a nice fit, tapi asli ini kedapnya juara. Nice one, NJS Kairos ya. Lanjutkan terus. Oke, gue expect more from NJS jujur ya. Oke, jadi itu untuk fittingnya. Ya, pada dasarnya sih misalkan teman-teman kurang nyaman kayak misalkan gue, mungkin bakal ngisi di sebelah kanan kiri sih, for some reason ya. Udah ada busa tambahannya. Oke, itu untuk fittingnya. Oke, btw gue ini pakai yang Micrometric ya. Oke, soalnya buat sehari-hari dia lebih enak lah gitu ya. Jadi misalkan kalau ke Indomaret gitu kan, jadi lebih leluasa. Oke, jadi untuk fitting luar biasa cocok untuk orang kita. Oke, tapi buat yang kepalanya misalkan semi oval ke oval, mungkin bisa coba brand yang lebih fitting seperti KYT. Soalnya KYT itu dia sebenarnya rata-rata fittingnya itu oval gitu. Sebenarnya nggak 100% cocok sama orang Indonesia gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya, yaitu apa? Kita cek IPS-nya, dan seperti biasa kayak gimana busanya. Yang sebenarnya busanya itu ya bisa dibilang 11-12 banget sih sama si NJS ZX1 RGT. Ini dia bagian dalamnya. Oke, kita bagian bawahnya dulu. Ini exactly the same ya dari bahannya. Jadi nggak akan bahas banyak-banyak. Oke, jadi kita langsung lepas aja. Nah, ini si Micrometricnya. Oke, kita ada velcro di situ atasnya. Ini jujur gue baru buka. Jadi pasti bakal lumayan susah. Tapi seingat gue sih pernah gue terawang dikit lah ya. Oh iya, ini baru ingat dia nggak ada. Tapi kayaknya nggak ada ya. Emang kalau half face yang ada emergency, soalnya kan ya half face. Seperti biasa, mekanisme nyangkutinnya sebelah sini. Kita lihat di situ ada IPS dan waduh, lemnya agak embeleber ya. Oke, ini udah bisa intercom ya. Pastilah. Kayaknya gue lama-lama bosan juga intercom pasti ada intercom. Bahkan yang helm 300.000 pun sekarang ada slot intercom. L5960. Oke, kepala gue tuh 59, berapa gue lupa lagi. Nantilah gue lihat lagi. Ini bagian dalamnya, si crown padnya 11-12 ya. Jadi ini nggak usah lama-lama lah. Sininya velcro semua. Dan ketika kita tarik ya sih 11-12. Oke, di sini ada lubang-lubang buat si anginnya. Oke, dan dia ngikutin ke, ya ini sama aja sih. Ini IPS-nya sama persis sih. Cuman perbedaan utamanya ya karena ini half face. Oke, kemarin juga gue lupa sih. Sini ada kode sebenarnya. Nah, ini lihat ada HF23. Oke, nggak tahu sih HF itu untuk apa, tapi ya secara logikanya kalau yang di NJS ZX1 RGT itu tulisannya FF23 gitu, berarti ya full face 23. 23-nya pasti tahun 2023. Kalau NJS nonton boleh ya. Gue bener nggak sih tuh? Kalau ini HF berarti ya half. Perbedaannya ya berarti di ininya ini. Ya tapi ya pasti ya hal yang bagus di sini, di sampingnya ini ada IPS. Jadi bukan cuman ini apa di batoknya aja, tapi di pipi juga dia ada IPS. Kelihatan sih IPS-nya tuh kok agak tipis ya. Bukan tipis sih, jadi sebenarnya tebal, cuman begitu ke bawah dia mulai agak menipis di sini tuh. Oke, tapi udah ada IPS-nya berarti ini udah aman gitu. Walaupun masih ini ya, dia masih cuman SNI doang. Lubang ventilasi juga 100% sama, di belakang ada 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Ya 5 ya. Oke, tapi ini kayaknya lubangnya gede banget ya. Kalau nggak salah kalau yang di ZX1 RGT 2 dia ya. Di sini ada 2, di atas top vent ya. Di belakang yang exit atas, ini ke yang belakangnya. Nah, ini penasaran gue nih. Gue agak lupa lagi. Misalkan yang ZX1 RGT gimana? Nah, nantilah pas di bagian editing ya. Kita bandingin bagian dalamnya. So far, ya udah sih. IPS-nya bagus sama kayak si ZX1 RGT ya dari secara materi. Dan ya itulah. Ya, semuanya rapi, ini nggak ada percacat-cacatan gitu ya. So, once again, nice job, NJS. So, what's the verdict?
Nah, si Kairos GT ini, oke, semoga tadi gue nggak salah sebut ya, soalnya mirip banget sama yang full face-nya. Worth it, ya, it's worth to buy. Value-nya, ya, dia sama persis sama ZX-1R GT, jadi ya ini half face yang menurut gue ya, kayak misalkan gue pakai harian pun gue bakal pakai, bener-bener ya, buat jadi helm perang cocok banget, buat gaya dapet gitu ya. Jadi kayak mungkin satu hal sih yang harus diperhatiin ya, dia emang si helm ini gitu ya, dia nge-press di sini. Makanya kalau tadi merhatiin gue kan pakainya pasti begini gitu ya. Ya mau nggak mau biar nggak kelihatan tembemnya gitu ya, si pipinya begitu, pakai balaclava. Atau misalkan nanti pakai visor iridiumnya boleh juga. Jadi gimana menurut teman-teman? Nah, langsung komen di bawah ya. Oke, buat yang udah pakai, please share juga karena gue juga penasaran sama pengalaman teman-teman. Apakah punya pengalaman yang sama kayak gue, misalkan untuk fittingnya gitu ya, untuk misalkan suara anginnya, terus visornya apakah kapan lepas atau enggak gitu ya. Yang itu cuma kejadian sekali aja sih. Ya, yang habis itu gue coba buka tutup berkali-kali nggak copot kok. Gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Nah, ingat untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan follow juga Instagram gua, dimana nanti gue bakal ngumumin untuk giveaway akhir tahun ini. Jadi gue biar bisa cepet naik ke 1000 gitu ya. Jujur aja lah gue mah ya. Tapi worth it kok nanti ya. So, make sure you follow the Instagram. Ada di bawah tuh. Langsung klik aja ya. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Dan remember to ride safely. Dan sehat selalu, dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.